Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adini Nuzula Humaira. Jadi di sini saya ingin menceritakan perjalanan saya dan pengalaman saya saat saya dan teman-teman saya turun lapangan ke Desa Mudung Darat. Bagaimana perjalanan ke sana dan pengalaman apa yang saya dapatkan ketika ke Desa Mudung Darat, dari bagaimana aparat desanya memberikan layanan ke kami dan bagaimana sih Desa Mudung Darat itu sendiri. Untuk Desa Mudung Darat sendiri itu berada di dalam wilayah Kecamatan Warsebo, Kabupaten Muara Jambi. Kami menuju ke Desa Mudung Daratnya itu sekitaran jam 9 pagi untuk menghindari macet dan panas. Dan kalau misalkan masih pagi tuh kayaknya masih fresh gitu ya, masih segar-segar, baik dari kami maupun untuk kepala desa dan staff-staffnya gitu. Kami menuju ke Desa Mudung Daratnya itu dari Jembatan Auduri seberang, lewat dikit dari gerbang Selamat Datang Kota Jambi. Itu lorongnya, kalau misalkan dari kota, itu lorongnya ada di sebelah kanan. Dikit, maju dikit aja dari gerbangnya itu ada lorong, lewat lorong situ. Start lorong itu sampai ke Desa Mudung Darat ternyata lumayan lama, lumayan jauh juga, karena pemikiran kami di awal tuh gak jauh-jauh banget gitu, paling kayak cuma 5 menit atau 10 menit, tapi ternyata kayak memakan waktu hampir setengah jaman juga. Selama perjalanan pun saya merasa kalau perjalanannya tuh lingkungan sekitarnya pun asri banget. Entah mungkin karena faktor cuaca yang panas dan gak terlalu terik karena masih pagi, atau karena di sana masih banyak pohon, selama perjalanan masih banyak pohon, jadi suasananya itu masih adem gitu. Dan juga gak banyak kendaraan yang berlalu lalang di sana, kayak motor, mobil, bahkan truk tuh kayaknya gak ada sama sekali lewat di jalan itu. Jadi ngerasa lewat jalan itu tuh kami merasa aman, nyaman. Ditambah juga sekelilingnya tuh masih pohon yang asli, bukan pohon yang kayak pohon yang rimbun, tapi itu pohon yang lengang, yang bener-bener bikin suasananya tuh adem gitu. Ditambah pas kami berhenti untuk buka maps gitu, ada di sebelah kirinya itu ada kayak perkebunan, entah perkebunan sawah atau apa gitu. Itu baru pertama kali saya ngeliat pas jalan ketemu tempat area gak terlalu besar, gak terlalu luas, itu di pinggir jalan, lokasinya benar-benar di pinggir jalan. Dan ada orangnya yang lagi berkebun di sana, 2 orang atau 1 orang gitu lagi berkebun di sana. Itu baru pertama kali saya ngeliat yang kayak gitu. Untuk menemukan lokasi kantor desanya itu gak susah, karena kantor desanya itu terletak di pinggir jalan banget. Jadi pas kita ke desa itu kan lurus aja lah jalannya, langsung nampak di sebelah kanan itu kelihatan kayak papan kantor desanya gitu. Dan sebelah kantor desanya itu kalau nggak salah entah posyandu atau puskesmas, pokoknya antara kantor desa dan layanan kesehatan itu sebelahan banget. Gak usah jauh-jauh, jangan di puskesmas, posyandu atau kantor desanya, karena posisinya sebelahan banget, mempermudah masyarakatnya juga. Sampai di sana kami disambut hangat banget. Kami kan sampai di sana itu bingung mau parkir motor kendaraan di mana. Terus staffnya bilang, itu parkir di sana aja, udah disiapin tempat yang adem gitu, tempat yang gak, kalau misalnya di depan kantor desanya itu lumayan panas karena kena cahaya, sedangkan di tuntunnya itu di sebelah kantor desa yang udah ketutup rumah gitu, jadi gak terlalu kena panas. Sampai sana kami disambut hangat, bahkan sampai ada aparat staf desanya yang nungguin di depan. Jadi kami kayak, aduh, udah ditungguin dari tadi gitu. Kantor desanya pun bukan kantor desa yang besar gitu, yang mewah, tapi ini kantor desa tuh masih sederhana, karena kata kepala desanya sendiri, itu kantor desanya dari rumah gitu, tapi direnovasi jadi kantor desa. Sampainya di sana kami disambut dengan hangat, disuruh duduk. Itu kepala desanya udah di dalam kan, udah nungguin, bener-bener nungguin duduk, langsung masuk ada kepala desanya. Itu disuruh duduk depan dia kan, pakai kursi. Ada yang disuruh duduk di sebelahnya, karena ada kursi juga satu di sebelahnya banget. Jadi disuruhnya duduk di situ, katanya gak apa-apa, duduk aja di sini katanya. Kepala desanya bahkan ke staff-staffnya itu ramah-ramah banget, bener-bener ramah yang kayak kami sendiri pun
gak nyangka bakal disambut dengan seramah itu. Setelah kami duduk, itu kepala desanya nyuruh staff-staffnya yang lain juga ikutan duduk di pinggir-pinggir itu untuk ngenalin diri masing-masing juga gitu. Jadi kata desanya biar saling kenal gitu, biar bukan kenal cuma sama kadasnya tapi kenal juga dengan staff-staff, dan staff-staffnya itu pun ramah-ramah banget, bener-bener kayak kalaupun saat kami bertanya itu mereka saling memberikan jawaban gitu, saling kayak misalkan dari staff, dari kepala dusunnya, dari pokoknya dari staff-staffnya itu saling bantu menjawab, termasuk kadesnya kan tentunya. Setelah kadesnya memperkenalkan diri, itu dia juga nyuruh staff-staffnya untuk memperkenalkan diri, termasuk kami kan tentu saja gitu. Jadi kami kenal semua dengan staff di sana. Dan juga mereka tuh bukan yang, kadang kan kalau misalnya kita kades tuh kadang agak takut gitu kan, tapi mereka benar-benar bikin kami nyaman dan merasa untuk tidak ragu untuk bertanya gitu, tidak ragu untuk kalau misalkan ingin menanyakan lebih dalam lagi tuh mereka akan memberikan jawaban sebisa mereka. Sekaligus kalau misalkan kita membutuhkan dokumen pun mereka akan langsung kayak, ada kan dokumennya, langsung aja dikirim, dikasih ke adiknya gitu. Kayak baik banget emang. Bahkan kepala desanya tuh juga manggil staff yang ada dalam ruangan kayak bendahara, itu dia juga manggil untuk duduk ngenali diri di situ. Bahkan ada salah satu staff yang ada di sebelah di puskesmas di posyandu itu disuruh dipanggil untuk kenalin diri juga untuk datang. Jadi itu pas kami datang untuk wawancara kepala desanya, staff-staffnya tuh ramai banget juga ikut ada hadir di sana menjawab pertanyaan yang kami butuhkan. Pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan ke kepala desanya itu terjawab dengan sangat baik. Bahkan kami mendapatkan informasi lebih dari jawaban-jawaban beliau. Dan dari prinsip-prinsip manajemen proyek apakah sudah diterapkan dengan baik di desa tersebut saat menjalankan sebuah proyek, sebuah program, dan bagaimana desa sendiri mengetahui masalah-masalah di masyarakatnya. Itu dijelaskan langsung bagaimana sistem, bagaimana caranya, bagaimana mereka memilih program atau masalah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu diselesaikannya. Kayak mereka untuk jalan sendiri, untuk perbaikan jalan, itu saat kami jalan menuju desa Mudung Darat itu nggak ditemuin jalanan tanah, semuanya udah jalanan aspal. Kalau misalkan kayak jalan aspal yang ada bolong-bolongnya itu wajar lah ya, tapi tuh kayaknya nemuin jalan yang berlobang tuh pun dikit saat perjalanan menuju ke desa Mudung Darat. Saat kami sampai di depan kantor desanya pun udah beraspal juga, dan kan jalanannya tuh panjang, kayak sampai ke ujung itu pun kayak udah diaspal gitu, tapi mungkin belum sampai ke perkebunan sawah warga. Jadi sehingga program yang diprioritaskan saat ini pun tentang jalan, program jalan gitu, untuk sampai ke perkebunan warga, untuk memudahkan warga juga dalam bekerja, karena kan mayoritas warga masyarakat di sana itu bekerja sebagai petani gitu. Selain program jalan, mereka juga ada program pembangunan WC itu untuk warga-warga yang kurang mampu dan untuk warga yang belum ada kamar mandi gitu. Jadi mereka mendapatkan bukan laporan atau aduan dari masyarakat gitu, bahwa di rumahnya misalkan gak ada kamar mandi atau kamar mandinya rusak parah dan mereka bukan termasuk keluarga yang mampu gitu. Jadi pemerintahnya sendiri pun hanya menyiapkan barang, maksudnya hanya menyiapkan bahan-bahan seperti kayak semen, tanah, batu, pokoknya untuk bahan untuk bangun kamar mandi itu. Selebihnya untuk bayar jasa orang membangun kamar mandi itu ke orangnya, ke yang punya rumah gitu. Karena mereka, kalau misalkan mereka hanya memberikan uang ke warga tersebut, takutnya uang itu malah gak digunakan untuk membangun kamar mandi. Jadi kepala desanya memilih untuk langsung memberikan bahan, gak memberikan uang. Tapi bahannya tuh emang bener-bener jadi, karena kayak udah sebanyak 12 WC
kamar mandi udah terbangun. Itu termasuk program yang baru pertama kali saya dengar dan menarik karena belum pernah selama ini dengar ada program yang membangun kamar mandi untuk warganya gitu. Untuk dokumen-dokumen yang kami perlukan dalam memenuhi tugas pun kepala desanya cekatan untuk memberikan dokumen tersebut seperti foto proyeknya, foto proses dalam proyeknya kayak monitoring gitu. Beliau langsung kayak kalau misalkan ada langsung dikirim aja ke adiknya. Jadi kami nggak perlu nunggu lama, nggak perlu nunggu kayak harus 2 kali, 3 kali nanyain ke desanya melalui chat untuk minta dokumen itu. Karena saat itu juga langsung dikirim filenya oleh staf desanya. Dan interaksi antara masyarakat dan desanya pun terlihat harmonis dan aktif. Terbukti dari saat kami sampai di sana, ada salah satu warga yang ikut dulu. Kami pikir awalnya beliau itu ada urusan untuk mengurus salah satu dokumen atau salah satu urusan di kantor desa. Tapi ternyata beliau adalah ketua RT, karena kepala desanya sendiri yang mengenalkan beliau kepada kami kalau beliau adalah salah satu kepala RT yang paling aktif dengan kami, maksudnya kami dengan staf-staf kepala desa gitu maksudnya. Itu terbuktikan bahwa interaksi antara masyarakat dan desanya pun juga harmonis gitu. Setelah semua urusan selesai, kami berniat izin pulang. Tapi dengan kepala desanya sendiri kami disuruh tunggu karena dibeliin gorengan. Kami kayak bingung kan, maksudnya disuruh tunggu ngapain gitu. Ternyata lagi dibeliin gorengan. Gak nyangka bakal diperlakuin sebaik itu sama kepala desa, sama kantor desanya sendiri. Karena sebelum-sebelumnya kami gak pernah diperlakukan kayak gitu. Jadi pas kepala desa nyuruh kami tunggu untuk lagi dibeliin gorengannya, tunggu ya, kata kayak gitu. Kami kayak kayak senang, bersyukur banget juga karena kami mendapatkan desa yang sangat-sangat baik dalam memberikan layanan, dalam memperlakukan juga. Jadi saat lagi nunggu pun kami banyak ngobrol dengan kepala desanya, dengan staf-staf lainnya, berbagi ilmu, berbagi cerita. Jadi pengalaman dan perjalanan ke Desa Mudung Darat itu sangat-sangat membekas bagi saya. Salah satu kenangan yang membahagiakan gitu. Banyak hal yang dapat kami ambil saat turun lapangan ke Desa Mudung Darat ini. Banyak pelajaran, banyak ilmu, banyak pengalaman juga. Dan membuat kami pikir nggak semua desa, nggak semua kantor desa, nggak semua aparat desa itu dalam memberikan layanan kayak buruk atau apa gitu. Tapi ternyata ada desa juga yang sangat memperlakukan pengunjungnya, warga masyarakatnya sangat-sangat baik. Salah satunya itu Desa Mudung Darat yang kami temukan di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Itu saja yang dapat saya ceritakan dari Desa Mudung Darat dan perjalanan kami ke sana. Harapannya dari segala pengalaman, ilmu, dan pelajaran yang kami dapatkan dari Desa Mudung Darat itu dapat bermanfaat bagi kami di saat ini maupun di masa yang akan datang. Kalau begitu, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.